Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk teman-teman mahasiswa semua ya. Untuk minggu ini mata kuliah IMK kita sudah memasuki pertemuan ketiga ya teman-teman. Nah di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang Piranti interaktif. Ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam Piranti interaktif? Nah, ada banyak peralatan di sistem komputer itu yang memang berinteraksi dengan kita sebagai pengguna ya teman-teman, termasuk alat input maupun alat output. Nah, apa itu piranti input atau alat output input pada sistem komputer? Yang pertama, namanya alat input itu pasti berhubungan dengan proses perekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberi perintah apa ke komputer yang supaya komputer ini ingin melakukan apa, akan melakukan apa itu kita yang memberikan inputan ya. Nah, agar dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif, pengguna harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara apa kita berinteraksi ya, pasti dengan sistem input. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya ya? Kalian ingin melakukan apa kepada si sistem komputer? Nah, misalkan kalian ingin mengetikkan sesuatu, maka kita harus menginputkan perintahnya. Gitu. Menggunakan apa? Menggunakan piranti inputnya, misalkan keyboard. Gitu. Ya, itu piranti input. Ya. Atau misalkan kita ingin merekam suara gitu ya. Nah, berarti kita ingin merekam suara itu menggunakan piranti apa? Oh, piranti untuk rekaman audio gitu ya. Mengendalikan suatu kejadian dalam sistem adalah dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan aman ya, efektif, efisien dan jika mungkin menyenangkan. Nah, ini tujuan dari piranti input. Di mana pemilihan piranti harus memberikan kontribusi positif terhadap penggunaan sistem ya. Di mana yang namanya piranti input gitu ya tergantung dengan kita nih penggunanya gitu ya. Usia penggunanya juga tidak dibatasi, familiar dan pengalaman. Jadi semudah apa kita menggunakan piranti input tersebut gitu ya. Nah, ini salah satu faktor ya untuk penggunaan piranti input. Nah, di sini contohkan misalkan untuk tugas menggambar ya, butuhkan piranti yang dapat melakukan gerakan secara terus-menerus. Nanti ada alatnya sendiri untuk melakukan pengambilan gambar ya. Lalu untuk memilih suatu pilihan membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskrit ya. Nah, seperti ini contoh tadi ya, memasukkan suara, tidak diperlukan meletakkan keyboard tetapi tidak cocok dengan kondisi berderau. Jadi ada piranti-piranti yang memang digunakan untuk kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan si pengguna supaya sistem komputer dapat melakukan perekaman ya. Nah, contoh di sini piranti input yang pertama yaitu keyboard ya. Di mana keyboard ini dikelompokkan menjadi 4 bagian teman-teman. Yang pertama function key ya, numeric key ya, control key dan numeric key. Nah, ini bagian dari keyboard. Nah, ini jenis-jenis keyboard yang kita gunakan ya, yang pernah diproduksi. Yang pertama ada QWERTY, yang saya rasa kalau QWERTY ini kita sampai sekarang masih menggunakan ya teman-teman ya. Ini contoh untuk piranti input QWERTY. Lalu berikutnya di mana ya keyboard QWERTY ini pertama dikenalkan yaitu tahun 1874 ya. Nah, diciptakan oleh Christopher Latham Solz ya pada tahun 1874. Yang kedua adalah keyboard de Vroock layout ya, diciptakan oleh Auguste de Vroock dan William de L. Gilly tahun 1936 ya. Di mana keyboard de Vroock ini digunakan untuk mengurangi jarak gerakan jari. Nah, contoh seperti ini keyboardnya ya. Jadi mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Penerimaannya lambat karena memakai tidak bersedia berusaha pindah dari QWERTY. Jadi
ini diciptakan ya tadi untuk mengurangi pergerakan jari untuk bentuk keyboardnya seperti ini. Nah, biasanya kalau kita sudah menggunakan QWERTY, kita sudah hafal nih susunan huruf-huruf pada jari-jari kita gitu ya. Jadi tanpa melihat keyboard pun susunan huruf yang kita ketikkan itu sudah sesuai gitu ya, sudah susun dengan rapi gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk keyboard diprak ini dia susunan hurufnya berbeda dengan QWERTY. Jadi seperti ini. Jadi kalaupun pengguna ingin mengetikkan hingga 200 ketikan per menit, maka diperlukan adaptasi kembali gitu ya. Jadi penerimaannya lambat karena lebih mudah QWERTY untuk penggunaannya. Nah, ini keyboard alfabetik ya, letak alfabetik. Kalau kita lihat sekilas, ini seperti keyboard yang biasa kita gunakan. Nah, berbeda adalah di susunan hurufnya nih teman-teman. Ini untuk jenis keyboard alfabetik ya. Jadi susunan hurufnya sama seperti susunan huruf pada alfabet ya, seperti ini. Ya. Nah, ini ya. Nah, setelah diuji penggunaan keyboard alfabetik ini ya, pengguna letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan gitu. Makanya sampai sekarang pun kita belum berpindah dari keyboard QWERTY ini. Gitu. Nah, berikutnya adalah clock and bird, yaitu di sini operator sering melakukan pengetikan, sering mengeluhkan adanya beban otot yang berlebihan ya, terutama pada jari jemari dan pergelangan tangan, sehingga diperlukan tata letak yang dapat mengurangi beban otot gitu ya. Nah, diciptakanlah keyboard clock and bird ini. Gitu ya. Nah, ini contoh keyboard clock and bird ya, clock and bird ini dia menggunakan sistem Palantir untuk merekam suara lebih dari atau merekam tulisan lebih dari 180 kata per menit ya, bukan merekam suara nih, merekam tulisan ya lebih dari 180 kata per menit. Sistem ini paling sering digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di gedung ya. Dan jarang digunakan dalam lingkungan perkantoran karena memang ini didesain seperti ini ya. Nah, berikutnya ada sistem stenotype ya, di mana jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang ya. Jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh wartawan yang mencatat hasil wawancara seseorang. Jadi ini contoh keyboard dengan sistem stenotype ya, seperti ini. Nah, ini contoh untuk susunan huruf-hurufnya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi hanya disingkat-singkat ya. Nah, ini untuk tombol numerik yang ada di keyboard ya. Jadi ada beberapa, mungkin kalau keyboard di laptop dia jadi satu ya dengan keyboard QWERTY-nya. Tapi kalau kita dulu menggunakan komputer yang versi RT untuk monitornya, keyboardnya ini di sebelah kanan itu ada susunan papan numeriknya seperti ini. Jadi papan numeriknya ada dua, yaitu yang di atas QWERTY, tombol QWERTY, sama yang di sebelah kanan gitu ya. Jadi ini untuk papan tombol numerik. Nah, yang berikutnya kita bahas piranti berikutnya. Tadi kan piranti input ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang piranti penunjuk dan pengambil ya, pointing ya. Nah, piranti interaktif yang digunakan untuk menunjuk yaitu atau menempatkan kursor gitu ya pada posisi layar itu kita biasanya menggunakan mouse ya teman-teman. Nah, ini untuk perbandingan rasio kontrol dengan tampilan ya, gerakan tangan atau respon dibagi dengan gerakan kursor seperti ini. Nah, contohnya nantinya adalah mouse ya. Nah, bola yang terdapat di mouse akan menggerakkan beberapa sensor ketika mouse digerakkan gitu ya. Nah, kalau dia mouse optik, ada nih mouse mekanik ya. Kalau dulu mouse mekanik itu pakai namanya trackball ya teman-teman di belakangnya. Gitu. Kalau sekarang rata-rata sudah menggunakan mouse optik ya, terdiri dari 2 LED ya dan 2 lensa untuk mendeteksi gerakan. Salah satu LED yang mengeluarkan cahaya berwarna merah dan LED yang lain mengeluarkan cahaya inframerah. Gitu ya. Nah, ini contoh mouse mekanik ya menggunakan trackball seperti ini di bawahnya. Jadi dijalankannya menggunakan bola. Nah, kalau ini yang sudah LED tadi ya. Nah, berikutnya piranti penunjuk adalah joystick ya.
Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan tuas. Nah ini kalau dulu sering main game, mungkin kita sering main gamenya pakai joystick ya seperti ini. Nah, ini contoh untuk joystick. Nah berikutnya adalah ini trackball ya seperti ini. Yaitu prinsip kerjanya sama dengan mouse tetapi berbeda dalam cara penggunaannya. Nah ini. Jadi kalau dulu mouse-nya ini bisa dibundle di jadi satu dengan keyboardnya seperti ini. Jadi ini disebut dengan trackball ya. Atau setelah ini dikembangkan lagi dipisah nih menjadi seperti ini. Tapi trackball-nya tetap di atas nih, tetap besar. Nah, berikutnya adalah pointing stick ya. Prinsip kerjanya sama dengan mouse dan cara penggunaannya sama dengan trackball. Nah, biasanya untuk pointing stick ini sudah dibundle di laptop-laptop. Tapi ini laptop yang zaman dulu ya, jadi bukan laptop yang sekarang. Ini karena ini seperti ini model pointing stick-nya. Ya. Nih ada yang merah nih, seperti ini. Nah, berikutnya piranti penunjuk adalah touchpad. Nah, touchpad ini yang biasanya sudah ada di laptop-laptop yang diproduksi masa kini ya. Semuanya pasti ada touchpad-nya seperti ini. Nah, ada juga screen, jadi penunjuknya langsung di layar ya, layar yang kita sentuh menggunakan sensor kulit ya, seperti ini. Jadi menggunakan touchscreen. Yang berikutnya, editing tablet atau graphic tablet ya, piranti mengambil data dalam bentuk sederetan koordinat yang menentukan gerakan pena pada mediasi digitasi. Jadi ini kayak media untuk menggambar ya, menggambar grafik. Nah, berikutnya adalah light pen ya. Prinsip kerjanya adalah memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan pada saat lokasi tempat pena menyala. Jadi ini light pen ini buat menulis ya, misalkan kalau di komputer sudah dibundle light pen, jadi kalau kita hubungkan ke nama proyektor, jadi nanti light pen-nya sudah bisa masuk ke komputer dan bisa ditampilkan. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah pengambilan gambar terformat. Ya. Ini media piranti berikutnya yaitu pengambilan media terformat. Digunakan untuk mengambil citra terformat, ya bentuk dan format hurufnya sudah ditentukan. Nah, kategori piranti ini adalah contohnya barcode reader. Nah, ini pengambilan gambar terformat. Jadi ini alat yang digunakan untuk mengambil gambar biasanya, tapi gambarnya harus terformat ya. Contohnya barcode reader. Kalau teman-teman lihat di sebuah produk ya, ada barcode readernya. Nah, itu pola garis-garis hitam yang sering dijumpai pada barang-barang yang dijual di toko swalayan. Ini pembacanya. Nah, ini disebutnya namanya piranti pengambilan gambar terformat. Sudah ada formatnya. Nah, berikutnya piranti pengambil gambar terformat berikutnya adalah MICR. Digunakan untuk membaca karakter khusus yang tercetak pada tinta khusus ya. Karakter yang telah dicetak dimagnetisasi oleh piranti MICR sehingga dapat dibaca dan diterjemahkan menjadi sinyal digital seperti ini. Nah, berikutnya adalah optical mark recognition atau OMR ya. Piranti yang membaca tulisan pensil. Nah, ini ya kalau zaman dulu kita ujian gitu ya menggunakan pensil 2B supaya apa? Supaya bisa dibaca gitu ya. Nah, ini alatnya namanya optical mark recognition ya, mengubah menjadi tulisan pensil dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dengan bantuan refleksi optik ya, dengan mengenali ketebalan tulisan gitu ya. Jadi biasanya kalau melingkarinya dalam kertas OCR-nya nih, misalkan kita melingkarinya tidak nyata atau hanya sedikit, nah itu tidak bisa terbaca karena ada beberapa optiknya hanya mengenali beberapa ketebalan ya, ketebalan tulisannya. Nah, berikutnya adalah optical character recognition. Ya, ini piranti untuk membaca teks dengan mengkonversikannya ke dalam kode digital ya. Biasanya ini untuk membaca naskah gitu ya. Atau kalau yang sekarang ini contohnya ada buku ya, pembacaan buku menggunakan pen gitu ya. Nah, ini biasanya pennya itu tertanam optical character recognition. Jadi dia tempelkan di teksnya gitu, nanti akan dirubah menjadi suara tersebut.
Nah, berikutnya yang terbaru yaitu kode QR atau QR code ya, Quick Response Code ya. Bentuk evolusi dari kode batang atau barcode ya dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Caranya dengan melakukan scan melalui koneksi internet dengan kamera ponsel pintar seperti itu ya. Jadi biasanya ini yang terbaru saat ini gitu ya. Nah, berikutnya adalah pengambil gambar tak terformat. Nah, contohnya adalah image scanner. Nah, biasanya apa? Nah, kalau yang tadi terformat, dia sudah ada formatnya, gitu ya. Nah, kalau yang tidak terformat, dia mengambil gambar apa saja. Ya. Nah, contohnya adalah image scanner. Di sana kita bisa memasukkan data gambar, foto, dan juga tulisan tangan. Ya, hasilnya diubah menjadi isyarat atau gambar digital. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kamera digital ya teman-teman. Di mana kamera digital ini fungsinya adalah mengubah citra optik ke sebuah replika film atau elektronis gitu ya, menggunakan lensa untuk membuat citra dari sebuah objek. Nah, ini fungsi dari ini adalah piranti untuk mengambil gambar tak terformat. Ya. Berikutnya adalah pembaca retina mata, berfungsi membaca retina mata dan menghasilkan identitas dari retina mata. Nah, ini biasanya untuk kita menyebutnya sensor retina ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah piranti untuk gerakan. Nah, untuk piranti gerakan, yaitu yang pertama adalah headset ya, piranti yang dipasang di kepala, menutup mata, digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala ya, serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Nah, ini yang biasanya kita gunakan headset ya. Berikutnya adalah piranti untuk mengambil gerakan, yaitu glove ya. Piranti berbentuk sarung tangan yang digunakan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari dan tangan pemakai. Nah, biasanya ini digunakan untuk ini ya, apa namanya, pengambil gerakan seperti kalau kayak di PS itu kan suka ada gerakan berlari. Nah, itu biasanya ada orang gerakan berlari direkam gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan alat-alat seperti ini. Jadi mulai dari tangan sampai seluruh tubuhnya. Nah, berikutnya adalah layar tampilan ya untuk tampilan outputnya. Ya. Nah, untuk layar tampilan ya terdiri dari pengingat digital atau frame buffer, yaitu kita akan ditampilkan ke layar, disimpan sebagai matriks ya. Nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafis yang ditampilkan. Bagian dari layar juga ada yang namanya pengendali tampilan atau display controller ya, berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Nah, ini contoh dari kalau di dalam monitor itu adalah layar tampilan itu ada yang namanya frame buffer. Nah di sini dia terdiri dari binary ya, bit binary gitu. Lalu di sini dia juga memiliki color map ya, dan juga dia memiliki display controller. Makanya yang kita lihat sudah berwarna gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama untuk layar tampilan adalah monitor ya. Nah, di mana biasanya monitor itu kalau yang dulu kita masih mengenal yang namanya CRT ya, monitor CRT atau cathode ray tube seperti ini untuk modelnya. Nah, pada pengingat digital atau frame buffer ditampilkan sebagai pola bit ya, dengan mengolah pola bit menjadi pixel ya, untuk gambar hitam putih ya. Untuk warna hitam menggunakan bit 1 dan warna putih menggunakan bit 0. Di mana berikutnya adalah pengolah tampilan atau display processor. Jadi bagian dari monitor tadi ada yang namanya nih ya, frame buffer, ada display controller, yang berikutnya adalah display processor, di mana bagian yang dapat mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog ya. Di mana selanjutnya untuk membangkitkan elektron untuk menembakkan fosfor pada layar tampilan. Nah, beberapa jenis adaptor pada tampilan gitu ya, yang banyak digunakan untuk komputer-komputer pribadi. Nah, ini ada monokrom, ada color grafik ya, atau multicolor graphic array.
dan seterusnya, sampai dengan Ultra Extended Graphic Array. Nah, kita bahas tentang tipe layar tampilan yang tadi ya. Nah, di mana untuk monitor ada beberapa jenis tipe layar tampilannya. Yang pertama adalah Direct Drive Monochrome Monitor, di mana tipe layar ini biasanya digunakan untuk adapter dari jenis MDA atau EGA, di mana layar tampilan menyajikan warna datar lebar, warna datar depan atau foreground kita menyebutnya, dan warna latar belakang atau background. Nah, ini contoh dari tampilan atau layar monitor tipe direct monochrome ya. Jadi hanya foreground dan background. Jadi foregroundnya satu warna, backgroundnya satu warna. Ini contohnya. Yang ini ya, direct drive monochrome monitor. Berikutnya kita membahas tentang composite monochrome monitor, di mana tipe layar ini digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA ya. Warna layar ini bisa menyajikan sebuah warna latar depan dan hanya dapat digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Nah, layar tipe ini sudah jarang ditemui ya, karena resolusi dan jumlah yang ditampilkan tidak banyak. Dan yang ketiga adalah composite color monitor, di mana layar ini menghasilkan teks dan grafik berwarna, karena color ya. Meskipun demikian, tipe ini mempunyai resolusi yang jelek, sehingga gambar yang dihasilkan tidak bagus. Nah, ini untuk yang composite color monitor dan composite monochrome monitor. Nah, ini contohnya. Ini kalau yang composite monochrome monitor, nih modelnya seperti ini untuk tampilan monitornya ya. Sedangkan kalau dia yang composite, dia lebih berwarna. Tapi memang masih belum terlalu bagus. Karena apa? Karena dikembangkan kembali ada yang namanya RGB monitor atau red green blue monitor ya. Lebih baik dibanding composite karena layar tampilannya memproses isyarat warna merah, hijau, dan biru secara terpisah ya. Sehingga grafiknya dihasilkan juga lebih bagus, lebih halus ya. Lalu ada yang namanya variable frekuensi monitor ya. Di sini layar tampilannya memungkinkan untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda, sehingga apabila ada teknologi penampil yang lebih baru, tidak perlu beli layar tampilan yang baru, ya, tidak perlu mengubah layar tampilan yang baru. Nah, contoh untuk RGB monitor seperti ini, sedangkan untuk yang variable frekuensi monitor seperti ini. Jadi dia hampir mirip, cuman memang lebih baru. Jadi perlu ganti. Kalau yang ini dia lebih halus dibanding yang tadi ya color monitor ya. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, itu saja untuk pertemuan kita pertemuan 3 hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.